Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufik bab akidah yang kita awali dari materi 46 di video ini ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifur rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhuli wa kadza ba'dahu illam ya'ud ila al-islami fil iddati wa la yasihhu aqdu nikahihi ala muslimatin aw ghairiha. Dan dengan sebab riddah ya, batal puasa, batal tayamum dan batal nikahnya sebelum dukhul jima. Demikian juga setelah dukhul jika tidak kembali kepada Islam dalam masa iddah ya. Dan tidak sah melakukan akad nikah dengan seorang muslim atau lainnya. Penjelasan, riddah dapat membatalkan puasa, tayamum dan nikah ya. Seseorang yang sedang berpuasa kemudian ia melakukan murtad, maka batal puasanya. Jika dia kembali kepada Islam pada hari itu, maka dia tetap wajib menjauhi makan dan minum sampai dengan maghrib, dan wajib mengqadhanya secara langsung setelah Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Tayamum bisa batal dengan riddah, berbeda dengan wudu yang tidak batal dengan murtad. Seseorang yang telah berwudu kemudian murtad, maka setelah kembali kepada Islam tidak perlu wudu lagi. Ini murtadnya 5 menit aja mungkin ya. Dia boleh langsung melakukan sholat selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu yang lain. Rincian terkait status pernikahan orang yang murtad. Jika murtad terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri atau jima, maka status akad nikahnya langsung batal. Jika riddah terjadi setelah melakukan hubungan suami istri atau jima, maka status pernikahannya mauquf dalam masa iddah. Mauquf ya, mauquf dalam masa iddah. Apa maksudnya? Jika pada masa iddah pihak yang murtad kembali kepada Islam, maka status pernikahannya kembali pulih seperti sedia kala ya. Jika pada masa iddah pihak yang murtad tidak kembali kepada Islam, maka status pernikahannya batal ya. Apabila pihak yang murtad kembali kepada Islam setelah akad pernikahannya batal dengan sebab murtad, maka jika ingin mengikat hubungan suami istri kembali, maka harus melakukan akad nikah baru, akad dan jadidan ya. Jadi akad nikah seperti pertama kali nikah gitu baru, dengan wali dan dengan saksi ya. Karena setelah masa iddah ya, dia baru masuk Islam dan pengen menikah lagi, berarti dianggap seperti sesuatu yang baru karena batal ya. Orang yang murtad tidak sah melakukan akad pernikahan dengan siapapun karena dia murtad ya, baik dengan seorang muslimah, perempuan kafir atau perempuan murtad seperti dia. Nah, itu ya. Ya tidak sah melakukan pernikahan dengan siapapun. Lanjut, materi ke-47. Wa tahrumu dzabihatuhu wa la yarithu wa la yurathu wa la yusalla alaihi wa la yughsalu wa la yukafanu wa la yudfanu wa maluhu fi fai'un. Orang murtad itu haram sembelihannya, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Jika mati tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dikuburkan, dan harta bendanya adalah fai'. Orang murtad, ini penjelasannya, apabila menyembelih binatang sembelihan seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain, maka sembelihan tersebut dihukumi sebagai bangkai dan haram dimakan. Hati-hati ya orang yang murtad. Orang murtad tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Jika ada ayah, ibu atau kerabatnya yang lain wafat, maka si murtad tidak boleh mengambil bagian warisan sedikit pun. Apabila si murtad mati, maka anak-anaknya, orang tuanya dan kerabat yang lainnya tidak boleh mengambil harta peninggalannya sebagai warisan. Orang murtad jika mati maka ketentuannya sebagai berikut. Tidak boleh atau haram hukumnya mensolatinya, karena dalam sholat jenazah ada doa ampunan dan rahmat untuk si mayit. Sementara Allah tidak mengampuni dosa dan tidak merahmati orang yang mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh atau haram menguburkannya di perkuburan umat Islam, karena perkuburan yang diwakafkan untuk umat Islam haram dipergunakan untuk non-muslim. Tidak wajib tetapi tidak haram memandikannya ya. Tidak haram tapi tidak wajib ya. Jika ada yang memandikannya tidak berdosa. Tidak wajib tetapi tidak haram mengkafaninya. Jika ada yang mengkafaninya maka tidak berdosa. Gak apa-apa dikafani, gak apa-apa dimandikan. Harta benda orang murtad adalah fai'un. Fai'. Apa itu fai'? Ya.
Artinya harta tersebut diserahkan ke Baitul Mal yang lurus dan terpercaya dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh, ya. Apabila tidak ada Baitul Mal yang lurus dan terpercaya seperti pada saat ini, maka diperbolehkan bagi orang soleh yang memungkinkan baginya untuk mengambil harta tersebut, untuk mengambilnya dan selanjutnya mempergunakannya untuk kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Maka diwajibkan, diharuskan Baitul Mal yang betul-betul terpercaya dan lurus, ya. Atau kepada orang soleh, kalau nggak ada Baitul Mal, kepada orang soleh yang itu diberikan kepada orang-orang yang kemaslahatan orang banyak, terutama umat Muslim. Lanjut materi ke-48, faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi wa yajibu alaihi an yuaddiyahu ala ma amarahu Allahu ta'ala bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi wa yajtaniba mubtilatihi wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha au ya'ti biha ala ghairi wajhiha wa yajibu alaihi qahruhu ala dhalika in qadara alaihi wa illa fayajibu alaihi al-inkaru biqalbihi in ajaza anil qahri wal amri bidhalika adhaful imani ay aqallu ma yalzamu al-insana indal ajazi. Ya, artinya pasal wajib bagi setiap mukallaf melaksanakan semua yang telah Allah wajibkan kepadanya, dan wajib baginya untuk melaksanakannya sesuai dengan yang Allah perintahkan, yaitu dengan melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Dan wajib juga baginya memerintahkan orang yang meninggalkannya untuk menjalankannya, atau melakukannya tidak sesuai dengan ketentuannya untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuannya. Wajib bagi-baginya untuk memaksanya untuk menjalankan kewajiban tersebut apabila dia mampu melakukannya. Apabila tidak mampu, maka dia wajib untuk mengingkarinya dalam hati jika tidak mampu memaksa dan memerintahkan, ya. Dan hal ini adalah adhaful iman, artinya hal minimal yang diwajibkan bagi manusia ketika tidak memiliki kemampuan. Nah, nanti penjelasan bagaimana. Di antara kewajiban seorang mukallaf adalah menjalankan semua kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, haji. Menjalankan semua kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan kewajiban yang sesuai syariat Islam adalah dengan menjalankan syarat dan rukunnya serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Apabila mengetahui orang lain meninggalkan kewajiban, maka seorang mukallaf wajib memerintahkannya dan melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila mengetahui orang lain melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka dia wajib memerintahkannya melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh ya. Kita mengetahui seseorang menjalankan sholat dengan tidak membaca Al-Fatihah atau membacanya dengan salah, maka wajib memerintahkannya untuk membacanya atau membacanya dengan benar. Maka wajib untuk ketika sholat membaca Al-Fatihah, atau kita suruh dia baca Al-Fatihahnya dengan benar. Apabila orang tersebut yang meninggalkan kewajiban tersebut tidak mau menjalankan kewajiban kecuali dengan dipaksa, maka kita wajib untuk memaksanya menjalankan kewajiban tersebut. Ya, apabila kita tidak mampu untuk memerintahkan dan memaksanya untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka wajib mengingkarinya dalam hati. Mengingkari kemungkaran dalam hati adalah adhaful iman. Tapi kita harus lihat itu bukan selamah-lamahnya iman. Ya. Adhaful iman itu kalau di sini adalah hal minimal yang diwajibkan. Ya. Jadi adhaful iman itu hal minimal yang diwajibkan bagi manusia ketika tidak memiliki kemampuan. Hal minimal yang diwajibkan. Bukan imannya yang paling lemah, bukan. Coba kita lihat penjelasannya ya. Adhaful iman artinya kewajiban minimal yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf dalam amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ketika tidak mampu melakukannya dengan perintah yaitu lisan dan memaksanya dengan perbuatan. Biliat dengan tangan atau kekuatan tidak bisa, dengan lisan juga tidak bisa, maka dengan pengingkaran. Ya. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah mengingkari kemungkaran yang paling sedikit hasilnya. Jadi mengingkari kemungkaran tapi itu hasilnya paling sedikit, yaitu dalam hati.
Catatan ad'aful iman bukan berarti bahwa seseorang yang mengingkari kemungkaran dengan hati karena tidak mampu melakukannya dengan tangan dan lisannya berarti imannya tergolong lemah. Bukan. Itu selemah-lemah iman, artinya itu adalah hal yang paling minimal dikerjakan oleh seorang mukallaf hubungannya dengan amru bin ma'ruf. Al-amru bin ma'ruf, perintah untuk berbuat baik, wa nahyu 'anil munkar, mengingkari kemungkaran, melarang kepada kemungkaran, ya. Itu dia tidak bisa dengan kekuatan, dia tidak bisa dengan lisan. Maka yang paling bisa dilakukan adalah dengan hati. Bukan berarti kemudian orang ini imannya lemah. Loh, bisa jadi imannya kuat tapi dia tidak punya akses untuk bisa merubah itu dengan kekuatan. Dia tidak punya akses untuk bisa merubah itu dengan lisan. Maka dia cukup mengingkarinya. Dan itu adalah kewajiban minimal seorang muslim ketika tidak mampu dengan tangan, kekuasaan, dengan lisan, dengan omongan. Bukan berarti kemudian imannya lemah, bisa jadi imannya tinggi, tapi dia tidak punya, tidak diberi oleh Allah takdir berupa untuk bisa kekuasaan atau lisan. Ya, bukan imannya paling lemah, wah imanmu lemah gitu, enggak. Ya, itu adalah kewajiban minimal. Ya, kalau kita lihat di sini adalah apa? Tidak mampu melakukannya dengan tangan dan lisannya berarti imannya tergolong lemah. Bukan berarti demikian, ya. Jadi mengingkari kemungkaran yang paling sedikit hasilnya. Jadi kita mengingkari kemungkaran tapi yang hasilnya paling sedikit karena kita menolak, ya. Hasilnya paling banyak dengan kekuasaan, dengan tangan. Hasilnya yang mungkin di bawah, ya banyak tapi nggak terlalu banyak dengan lisan. Karena lisan bisa jadi didengarkan, dengan bisa jadi tidak didengarkan. Tapi kalau kekuasaan pasti dilakukan. Nah, dengan pengingkaran di hati juga ada hasilnya, tapi hasilnya itu paling minimal. Nah, itu ya harus menjadi stressing point sebenarnya. Jadi bukan kok dikit-dikit, wah imannya lemah, wah, enggak gitu. Lanjut materi 49. Wa yajibu tarku jami'il muharramati wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadara alaihi wa illa wajaba alaihi an yunkira dzalika biqalbihi wa mufaraqatu mawdi'il ma'siyati wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa ma'ada tarikahu bis sawabi. Dan wajib meninggalkan semua perkara yang diharamkan, melarang orang yang melakukannya. Melakukan apa? Keharaman. Serta mencegahnya secara paksa dari perkara haram tersebut, ya, jika dia mampu, jika dia bisa. Apabila tidak bisa, apabila tidak mampu, maka dia wajib mengingkarinya dengan hati dan meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Haram itu apa? Haram adalah sesuatu yang pelakunya diancam dengan siksa dan orang yang meninggalkannya dijanjikan dengan pahala. Kalau itu diancam dengan siksaan orang melakukan haraman tersebut disebut haram. Tapi kalau orang meninggalkan perbuatan tersebut malah dijanjikan dengan pahala, maka itu yang perbuatan tersebut disebut haram. Karena orang dijanjikan pahala ketika mau meninggalkan perbuatan tersebut. Penjelasannya bagaimana? Di antara kewajiban seorang mukallaf adalah an-nahyu 'anil munkari, mencegah orang lain dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Ketentuan dalam an-nahyu 'anil munkar. 1. Sesuai dengan kemampuan berdasarkan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Sudah kita bahas, ya. Jika seseorang mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, maka dia wajib melakukannya. Jika tidak mampu dengan tangan, maka wajib mengingkarinya dengan lisan. Jika dia tidak mampu mengingkarinya dengan lisan, maka dia wajib mengingkarinya dengan hati, yaitu dengan menghadirkan perasaan benci. Mengingkar dengan hati itu menghadirkan perasaan benci terhadap kemungkaran tersebut dalam hati. Dan jika pada saat itu dia berada di tempat berlangsungnya kemungkaran, maka dia wajib meninggalkan tempat tersebut, ya. Jadi wajib menghadirkan perasaan benci terhadap kemungkaran tersebut dalam hati. Wah, aku nggak suka ini nggak suka aku, ya. Dan kalau dia di tempat tersebut, dia kan harus meninggalkan tempat tersebut. Kemungkaran yang diingkari adalah kemungkaran yang disepakati kemungkarannya oleh semua madhab, mujma' alaihi, yang sudah disepakati, ijma' para ulama yang madhab 4 itu, dan madhab-madhab yang lain yang pokoknya itu kesepakatan umat Islam. Ada kaidah yang mengatakan la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi.
Tidak boleh diingkari apa? Sesuatu yang keharamannya masih diperselisihkan. Jadi kalau masih ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh, tidak haram, berarti ini nggak boleh kita ingkari, ya, karena masih khilaf, masih ada pertentangan di situ. Tetapi yang diingkari adalah sesuatu yang keharamannya telah disepakati. Apabila kita mengetahui seorang bermadzhab Syafi'i kemudian dia melakukan perkara yang haram dalam madzhab Syafi'i dan tidak haram dalam madzhab lain, maka kita tetap wajib mengingkarinya. Ya, oh nggak boleh kita ingkari. Namun apabila kita tahu dia sedang mengamalkan madzhab lain, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Karena ternyata kita tanya, oh saya sedang mengamalkan madzhab lain, ya, bukan madzhab Syafi'i. Oh ya udah, berarti kita tidak boleh mengingkarinya. Selanjutnya penting ini ya, penting. Tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Yang terbesar adalah kufur, kemudian dosa besar al-kabair, kemudian dosa kecil as-shaghair. Contoh nih. Kenapa maksudnya tidak boleh mengingkari kemungkaran yang lebih besar? Misalnya, kita mengetahui seseorang sedang minum khamr. Kemudian dengan dugaan yang kuat, apabila kita ingkari dengan tangan dan lisan, maka dia akan mencaci Allah, ya, mencaci maki Allah, menghina Allah, maka dia malah terperosok menjadi kufur. Maka kita jangan mengingkarinya dengan tangan dan lisan, tapi cukup kita mengingkarinya dengan hati. Kenapa? Kalau misalnya saudara sedang mabuk, kita ingatkan dengan tangan kekuasaan, ya, dengan lisan, dikhawatirkan orang ini malah justru mencaci maki Allah, dan ketika mencaci maki Allah maka justru dia keluar dari Islam, maka itu mudarat atau kemungkaran yang lebih besar. Maka lebih baik kita ingkari itu dengan hati, ya, karena justru jangan an-nahyu 'anil munkar melahirkan kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar, jangan, ya. Di sini para ulama sangat berhati-hati bagaimana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu benar-benar sesuai dengan keadaan. Jadi tidak main asal hantam tabrak gitu, enggak. Ini harus kita perhatikan benar-benar bahwa para ulama itu sangat berhati-hati. Ya, misalnya tadi, oh ini ngomong gini kafir, tapi ya beneran niat atau nggak tahu. Ya, kalau memang niatnya seperti itu kafir, tapi kalau nggak tahu nggak kafir. Maka tidak bisa kita main hantam rata. Oh ini haram. Kita lihat keadaannya dulu. Ya, kita lihat keadaannya dulu apakah sudah pas atau tidak, ya. Baik para pemirsa, untuk Bapak kita sudah alhamdulillah sudah selesai. Kita selesaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pengajian yang Sulam Taufik di bab yang fikih, ya, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.